Wih, kenceng banget ya. Seru nih pasti. Ya sahabat, ini dia nih salah satu wahana ekstrim yang sedang viral. Ya, inilah permainan go-kart gravity yang ada di salah satu objek wisata kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dijamin deh adrenalin kamu bakal teruji mencoba wahana yang menantang ini. Tapi untuk mencoba wahana ini, kamu wajib melengkapi diri dengan alat keselamatan ya. Karena selain menurun, lintasannya juga sangat berkelok loh sahabat. Wah seru sih, soalnya kan ini baru juga di sini. Terus tadi kan ada beberapa tikungan di turunan, terus ada tikungan juga. Seru lumayan lah. Terus ngomong operasikannya mudah nggak? Buat ngoperasinya mudah banget sih, tinggal narik aja. Terus tadi juga jalannya di tengah-tengah aja. Aman kan Kang? Aman. Selain seru, selama di perlintasan, kamu juga bisa menikmati sejuknya udara dengan pemandangan hutan pinus yang sangat asri. Nah, selain go-kart yang mengandalkan gaya gravitasi, di sini juga tersedia go-kart listrik untuk anak-anak dengan lintasan datar yang jauh lebih aman. Amanannya kita pakai seatbelt, terus pakai helm, pakai safety di lengan juga. Kalau yang gravity itu kita seluncurannya tuh di 400 meter sekarang. Cukup merogoh kocek Rp40.000 aja, kamu sudah bisa meluncur dengan go-kart gravity atau go-kart elektrik. Murah kan? Gaskanlah ke sana pas libur akhir pekan. Dari Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Bayu Rohman, RTV. Halo, selamat pagi sahabat TV, selamat pagi juga Kenia. Selamat pagi Oscar dan juga sahabat RTV nih ya yang kemarin habis weekend, gimana weekendnya? Tapi harus bisa move on dong dari weekend ya. Karena ini sudah Senin pagi, saatnya untuk beraktivitas dan pasti saatnya untuk mengikuti Lensa Indonesia Pagi. Ada informasi apa nih selain tadi ada wisata di Lembang Oscar? Iya, ada informasi yang ini cukup membanggakan ya dari dunia olahraga Indonesia khususnya di mana timnas Indonesia yaitu Izzas yang berhasil ini masuk ke promosi Serie A ya. Wow, keren ya. Nah, tapi selain Lensa Olahraga tentunya nanti kita juga lihat perkembangan informasi terkini lainnya di Lensa Indonesia Pagi ya. Langsung saja bersama saya Kenia Gusnaini. Dan saya Oscar Haris. Ya, sahabat RTV, Lensa Indonesia Pagi kami awali dengan informasi tentang seluruh pengungsi etnis Rohingya yang selama ini ditampung di halaman kantor Bupati Aceh Barat, kini tidak diketahui keberadaannya. Ya, mereka diduga kabur sejak hari Sabtu dini hari, namun petugas baru mengetahuinya saat akan melaksanakan apel pagi. 27 orang etnis Rohingya asal Myanmar yang selama ini menghuni tenda pengungsian di halaman kantor Bupati Aceh Barat kabur meninggalkan semua perlengkapan mereka. Di dalam tenda hanya tersisa alas tidur, selimut, serta beberapa potong pakaian. Para pengungsi Rohingya itu memang sudah beberapa kali mencoba kabur, bahkan satu hari sebelumnya ada 16 orang yang juga kabur dari lokasi pengungsian sementara. Namun kali ini para petugas benar-benar kecolongan saat hendak membangunkan mereka untuk apel pagi. Pas paginya waktu kita mau ada apel itu kita tenda udah kosong. Mulai jam 1 masih di sini. Anggota PK itu masih di sini. Kita nggak tahu. Biasanya mereka itu menurut pengalaman mereka yang sudah yang sekitar jam subuh itu mungkin sebelum mereka udah berangkat. Sebelumnya pada Maret lalu, 75 etnis Rohingya itu ditempatkan di kompleks kantor Bupati Aceh Barat usai kapal mereka terbalik di perairan Aceh. Mereka kemudian diberi tempat bernaung sementara, namun para pencari suaka itu memilih untuk melarikan diri dari pengungsian. Dari Melabuh Aceh Barat, Dian Syahputra, RTV.
Ya, selanjutnya kita beralih ke perkembangan kasus pembunuhan Vina ya, di mana Saka Tatal, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina, mengungkapkan wajah sosok Peggy dalam DPO berbeda dengan Peggy Setiawan yang kini ditahan polisi. Nah, apakah hanya ada kesamaan nama membuat Peggy Setiawan menjadi korban salah tangkap? Berikut informasinya. Saka Tatal, terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini telah bebas, buka suara terkait foto ketiga DPO yang telah dirilis oleh pihak kepolisian. Ia mengungkapkan telah didatangi polisi dan dimintai keterangan sebelum Peggy Setiawan akhirnya ditangkap pada 21 Mei 2024. Selain kembali memeriksa Saka, polisi juga menunjukkan foto 3 orang yang masuk daftar buron dalam kasus yang sempat mandek selama 8 tahun ini. Saka pun memastikan Peggy Setiawan yang kini telah ditahan jauh berbeda dengan sosok Peggy atau Perong yang ada dalam foto DPO. Saka kenal enggak sama foto-foto ini? Ini. Saka kenal enggak? Saka jawab enggak. Emang Saka enggak kenal, kalau orang enggak kenal pengen jawab apa? Iya. Ada berapa foto itu? 3. 3 foto. Termasuk ada Peggy Setiawan. Peggy Setiawan enggak ada. Berarti di 3 foto itu nggak ada mukanya Peggy Setiawan? Enggak ada. Nggak ada. Berarti siapa aja? Itu Peggy alias Perong, Dani, sama satu lagi Andi. Beda sama Peggy Setiawan. Yang ditangkap yang sekarang tuh Peggy yang mana? Tadi tuh Peggy itu beda jauh. Sementara itu, ayah Peggy Setiawan, Rudi, didampingi kuasa hukum mendatangi Dirkrimum Polda Jawa Barat untuk menjenguk anaknya pada Jumat siang. Ia menuturkan belum pernah bertemu dengan Peggy sejak anaknya ditangkap polisi. Namun, upaya Rudi untuk bertemu dengan anaknya tidak membuahkan hasil. Pihak kepolisian tidak memberikan izin karena di luar jam besuk tahanan. Dari pertama penangkapan Peggy sampai hari ini orang tua kami belum ketemu. Kita coba ke piket dan kebetulan jam besuk itu Selasa Kamis. Nah, jadi Jumat kita nggak bisa. Kebetulan ini dari Senin sampai Kamis ini kan kemarin banyak kegiatan. Rencananya Rudi akan kembali menjenguk Peggy pada hari Selasa atau Kamis sesuai jadwal jam besuk. Dari Cirebon dan Bandung, Jawa Barat, Abdul Rahman, Deden Syahputra, RTV. Pembuktian fakta apakah Peggy Setiawan bersalah atau tidak dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki terus berkembang hingga saat ini, sahabat RTV. Ya, dan Jumat lalu 3 saksi kunci yang meringankan tersangka Peggy Setiawan alias Perong mendatangi Mapolda Jawa Barat pada Jumat sore untuk memberikan keterangan di hadapan penyidik. Ketiganya mengaku Peggy berada di Bandung di malam terbunuhnya Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Jumat sore 3 saksi kunci yang meringankan tersangka Peggy Setiawan alias Perong tiba di Mapolda Jawa Barat. Didampingi kuasa hukum Peggy, Ibnu, Suparman, dan Suharsono alias Bondol memberikan kesaksian di hadapan penyidik Polda Jawa Barat bahwa Peggy tidak terlibat dalam pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 27 Agustus 2016 silam. Waktu 27 Agustus 2016, setelah sampai Cirebon ada peristiwa yang awalnya kecelakaan, belakangan kemudian diketahui pembunuhan. Ya, ini yang pulang. Nah, ini yang nganter. Ya. Nah, ini yang tidur nih, nggak ikut nganter, tapi setelah bangun jam 12 ngilir, bangun ngeliat Peggy tidur di dekat pintu. Ya, jam 12 malam, tanggal 27 Agustus 2016 malam. Itu ya. Suharsono alias Bondol menjadi saksi kunci dalam kasus ini karena dirinya meyakini jika Peggy masih berada di Bandung saat malam pembunuhan Vina. Menurut Bondol, Peggy bersama Ibnu mengantar dirinya pulang ke Cirebon dari Bandung pada pukul 8 malam. Itu saya tuh berangkat itu tanggal 21 Agustus. Dari Cirebon kerja menuju Bandung. Kerja 1 minggu kerjanya. Terus saya pulang dianterin sama Ibnu, Robi, sama Peggy juga. Tanggal 27 Agustus 2016. Sampai jam itu sampai jalan. Jam berapa pulang? Jam 8-an lah, sekitar jam 8-an habis isya.
Ketiga saksi ini menjalani pemeriksaan hingga pukul 10 Jumat malam dan mendapatkan 33 pertanyaan dari penyidik Polda Jawa Barat. Sebelumnya, ketiga saksi ini sudah memberikan keterangannya di Mapolresta Cirebon beberapa waktu lalu. Selain ketiga saksi, ibu kandung Peggy Setiawan, Kartini, juga mendatangi Mapolda Jawa Barat untuk melihat kondisi Peggy Setiawan yang masih menjadi tahanan Polda Jawa Barat. Hingga kini, belum ada keterangan resmi dari Polda Jawa Barat terkait hasil pemeriksaan para saksi yang meringankan Peggy tersebut. Dari Bandung, Jawa Barat, Deden Syahputra, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya, sahabat. Seorang pendaki perempuan asal Swiss tewas di jurang Bukit Anak Darah, Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ya, korban diduga terpleset saat mendaki ke Bukit Anak Darah. Saat ini korban sudah dievakuasi tim SAR dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Mataram. Petugas berhasil mengevakuasi Melanie Bonner, seorang pendaki perempuan berkewarganegaraan Swiss yang jatuh di jurang Bukit Anak Darah kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat pada Minggu dini hari. Korban sebelumnya datang ke Sembalun pada Jumat siang, namun hingga Sabtu tidak kunjung kembali. Tim yang mencari korban menemukan kendaraan yang disewa korban diparkir di kebun bambu tak jauh dari Bukit Anak Darah. Setelah proses pencarian, korban ditemukan berada di dalam jurang sedalam 100 meter di Bukit Anak Darah yang merupakan kawasan hutan lindung Rinjani Timur. Proses evakuasi berlangsung cukup lama sambil menunggu peralatan lengkap karena medan lokasi jatuhnya korban cukup terjal dan curam. Tim lengkap dengan peralatan lengkap sudah turun ke Bukit Anak Darah di jurang dan melaksanakan evakuasi oleh tim SAR bersama Polres gabungan dengan TNI, masyarakat setempat. Saat ini jasad korban sudah berada di RS Bayangkara Mataram untuk proses otopsi. Pihak terkait juga sedang berkoordinasi dengan keluarga untuk pengembalian korban ke negara asal. Dari Lombok, Nusa Tenggara Barat, Sofiana, RTV. Kita beralih ke informasi lainnya ya, Oscar dan juga sahabat RTV, ini Hari Raya Idul Adha sudah sebentar lagi. Artinya sudah mulai persiapan untuk hewan kurban ya. Nah, ada berbagai cara untuk menarik minat calon pembeli hewan kurban. Salah satunya seperti yang dilakukan warga Sidoarjo, Jawa Timur nih. Ia mengubah kandangnya menjadi lebih estetik nih, Oscar. Iya, ini tidak hanya itu ya, kandangnya juga tidak berbau karena ini pakan yang khusus. Dan di tempat ini, pembeli hewan kurban juga bisa mendapatkan door prize. Wah, ini menarik ya. Iya, kita lihat. Suasana asri, taman yang menarik, dan bangunan kayu estetik menyambut setiap tamu yang datang ke tempat ini. Ini bukan villa ataupun tempat wisata ya sahabat. Ini adalah kandang kambing yang berada di Dusun Poh Jejer, Desa Bulang, Kecamatan Prambon, Sidoarjo, Jawa Timur. Tak hanya estetik, kandang kambing ini juga tidak menyebarkan aroma yang tidak sedap, yang biasa ada di sekitar kandang hewan ternak. Soalnya setiap kambing yang ada di sini diberikan pakan khusus yang berasal dari racikan kangkung, kacang hijau, dan kedelai yang difermentasi. Kalau di sini tuh kami fermentasi dulu, jadi kita olah sedemikian rupa supaya menjadikan kambing itu satu menjadi sehat, menjadi gemuk, untuk baunya juga tidak berbau seperti itu. Tak hanya kambing yang sehat dan gemuk, pemilik kandang juga menyediakan puluhan door prize menarik bagi pembeli. Karena tempatnya yang bersih, kambingnya gemuk-gemuk juga harganya terjangkau. Dan juga sangat terpercaya, saya sudah beberapa kali beli di sini dan alhamdulillah cocok dengan saya. Juga ya cocok. Hadiah-hadiah ini ya saya sangat senang juga karena setiap pembelian kan berlipat ganda kupon. Karena keunikannya, kandang ini menjadi tujuan wisata dadakan bagi warga setempat untuk sekedar berjalan-jalan menghabiskan waktu. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Muhammad Ikhwan, RTV. Ya, selain menjual hewan kurban, para pedagang sapi berikut ini juga memiliki cara jitu untuk menarik pelanggan. Sekarang di lokasi penjualan ya tersedia pula jasa mempercantik hewan kurban ya Oscar. Agar menarik perhatian pembeli yang berani membayar lebih tinggi.
Beginilah suasana Pasar Wage, Kota Pati, Jawa Tengah menjelang Hari Raya Idul Adha. Para pemilik peternakan ramai-ramai menjajakan hewan kurbannya masing-masing agar terlihat menarik. Namun di salah satu sudut pasar tampak seorang pria sedang berhati-hati mempercantik sapi dagangannya ini. Perawatannya sendiri dimulai dari pemotongan tanduk dan kuku menggunakan pahat dan alat kikir, pemberian pakan secara rutin, hingga pemeliharaan kesehatan hewan kurban. Yang kakinya panjang-panjang atau sungainya terlalu panjang itu dipendekkan biar bagus gitu, biar ganteng, biar tambah ganteng, harganya biar tambah sedikit, 200 sampai 500 naiknya itu. Ya. Biasanya sampai kalau sehari itu bisa sampai berapa seekor sapi Pak yang diperbaiki? Rata-rata ini ada sepinya tidak 5 ekor, 2 ekor, 3 ekor ya sudah. Kalau pas rame berapa? Oh banyak, 10 ekor ada kalau rame. Jasa salon sapi ini juga menerima panggilan ke tempat kamu loh sahabat. Tarifnya mulai dari Rp50.000 menyesuaikan lokasi. Nah, setelah mendapatkan perawatan, sapi-sapi ini pun dijual dengan kenaikan harga berkisar antara Rp200.000 hingga Rp500.000. Dari Pati, Jawa Tengah, Muhammad Minan, RTV. Sahabat RTV, ruang imersif dengan tampilan 5 destinasi wisata super prioritas Indonesia hadir nih di stasiun MRT Bundaran HI. Ya, adanya ruang imersif Wonderspace ini bertujuan untuk meningkatkan minat generasi milenial dan Gen Z untuk berwisata ke lokasi wisata Indonesia. Kemenparekraf bersama dengan MRT Jakarta meresmikan Wonderspace by Wonderful Indonesia di stasiun MRT Bundaran Hotel Indonesia Sabtu kemarin. Wonderspace merupakan ruang imersif dengan teknologi video mapping yang menampilkan keindahan 5 destinasi wisata super prioritas. Konsep virtual reality menyasar generasi milenial dan Gen Z untuk memilih berlibur di dalam negeri. Targetnya Gen Z ya, dan Gen Z ini memang yang dia ingin dapatkan pengalamannya itu yang imersif, yang menggabungkan antara animasi, real visualisasi, dan juga musik. Dan musiknya ini healing banget, musik yang bisa membawa memori kita ini ke tempat-tempat yang indah. Wonderspace imersif di stasiun MRT Bundaran HI ini bertujuan meningkatkan pariwisata Indonesia. Jika 10% perlintas MRT berkunjung ke Wonderspace, maka bisa berkontribusi meningkatkan wisatawan Nusantara sebanyak 30.000 orang. Dan tentunya bisa menyumbangkan antara 30 hingga 60 miliar rupiah bagi industri pariwisata Indonesia. Dari Jakarta, Iyas Aprilia, Ian Muhammad, RTV. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Selanjutnya, masuk ke program tuning otomatis untuk mencari siaran digital. Dan tunggu sampai prosesnya selesai. Jika siaran digital belum ditemukan, coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Ya, sahabat, demikian Lensa Indonesia pagi kali ini. Saya Oscar Haris. Dan saya Kenia Gusneni, berterima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat beraktivitas, semangat Senin, dan sampai jumpa.